Nongkrong makin seru bareng Nescafe. Rasa ala kafe. Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Capres siapa, Ji? Lo mihak siapa nih kali ini, bro? Kenapa tiba-tiba balik? Ayo dong. Kenapa tiba-tiba? Enggak, gue udah bilang. Pasti udah dideketin ya, lo? Oh, tiga-tiganya, bro. Cuy, asik. Ngeri. Tiga-tiganya gue deketin. Ada jam enggak, bro? Gue butuh modal buat di Amerika. Amerika mahal, guys. Apa? Selamat datang di Tonight Show Premier. Yes! Tonight Livers, di Netverse bakal ada reality show baru. Jadi di mana ada 6 orang komedian ya, bukan orang komedoan. Dikumpulin. Lalu dong. Kemudian. Dikumpulin dalam satu rumah selama 6 hari dan benar-benar terputus dari komunikasi dunia luar. Kira-kira bakalan ada keseruan seperti apa? Ya. Ini dia cuplikannya. 6 pria terpilih tinggal di satu atap, bersaing untuk menjadi seorang gentleman dan mendapatkan 100 juta rupiah. Satu atap, setiap Selasa hanya di Netverse. Seru banget Mulai Ken. kapan, Cat? Saksikan Satu Atap mulai 25 Juli setiap hari Selasa hanya di Netverse Prime Time All the time. Kita harus promoin satu atap pakai pantun dong. Pergi ke sekolah pakai baju pamer-pamer. Cakep. Pamer-pamer. Pakai baju pamer-pamer jadi pegawai tetap. Ketemu lagi di Tonight Show Premier. Jangan lupa nonton Satu Atap. Iya. Kurang. Iya, baik. Nah, teman-teman semuanya. Waduh. Biasanya kita ini undang komika. Ya. Ya kan sering banget dari kemarin. Tapi yang ini salah satu founding fathers. Wah, Bahkan ini sekarang mah. dia udah dibikinin patung. Ya. Dan juga artefak. Karena dia memang Prasasti ya, prasasti. prasasti. Gila, ini semua komedian ini respect sama dia nih. Founding Gokil. foundernya stand up Indo. Ya, Gokil. kalau nggak ada orang ini, wah dunia stand up Indo tidak berkembang. Betul. Wes. Tapi sekarang dia sudah tidak di Jakarta, sekarang dia sudah menetap di Jonggol. Bu, Oh, New York. Tenang lele. New York. Di New York. Langsung saja ini ya, Panji Pragiwaksono. Gila. Guys, katanya Panji punya freestyle rap untuk kedatangan dia ke sini. Yo. Nongkrong bersama-sama hanya untuk membuat kita semua tertawa. Orang-orang lucu bertemu dengan Panji ya sudah pasti akan membuat semua orang girang. Duduk bersama tertawa riang. Semua nongkrong di sini bersenang-senang, ketawa-tawa walau tanpa barang. Guys, gue dengar Obes juga bisa freestyle. Hari ini kita ketemu dalam acara. Semua menunggu, semua pengen ketawa. Ada Panji, Angga, dan juga Imam Darto, Kathleen Helderman, dan tentunya diri saya. Kita sama-sama semua mau ngobrol sama bintang tamu, pendiri Comika. Let's go. Comika. Respect. Luar biasa. Guys. Yang paling jago nge-rap itu kalau udah diduetin, Nggok sama Kathleen. Let's go, battle freestyle. Go. Let's go. Kita semua berkumpul di Tonight Show Premier. Iya, bagus. Iya. Langsung ke tim premier.
Hari ini kita kedatangan komika Indonesia yang sudah nyapa internasional. Hey. Iya, betul. Setuju. Iya, betul. Nge-rapnya tuh bener-bener dialog. Enggak tuh nge-rap dialog. Ini justru bener. Kan kalau di bahasa Inggris kan, that's right. Iya betul. Wadah. Kenapa? Apa? Bener. Wah. Panji Pragiwaksono. Silakan Kakak Panji. Silakan duduk. Kamu. Lain kali jangan nembak-nembak gitu. Kalau nggak siap suka bikin ngeblank ya. Gue nggak pernah siap. Iya, nggak ready. Temen kita tuh tukang nembak. Iya. Emang dia aja. Oh, dia kan emang rapper, bro. Iya, rapper. Enggak kan kita semua entertainer. Entertainer. Jadi bisa nggak bisa ya lempar aja. Udah ajar aja. Tapi lu mah semuanya kayaknya nge-rap iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena masing-masing duitnya kecil-kecil. Iya. Kecil-kecil soalnya nge-rap kecil, main film kecil. Ya, saya Ya kumpulin. kayak lu aja sempet jualan lato-lato. Gue percaya kalau lu jalan lato-lato Pernah iya, alhamdulillah. Anak New York, bro. Gokil. New York, bro. New Yorker. setahun setengah ya. Udah bisa accent New York kan misalnya kayak Yo, for real. it's crazy. Yeah. Orang New York kalau nyapa gitu. Bukan halo, bukan gitu, bukan WhatsApp ya. Lu jalan di New York, ntar lu denger ada orang teriak gitu. Itu nyautnya juga, baliknya juga gitu. Ada ya? Kayak bro gitu. Iya, kayak tukang sayur, Tapi itu sapaan. Karena lu harus beradaptasi kan, karena gue lihat juga stand up lu yang lu selalu posting kan di sana. Itu Yang nonton cuma 4-5 gitu. Enggak, Jis, emang iya, bro. Iya. Masa? Iya. Karena gue Beda, gak pernah bro. tahu, karena gue kan point of view-nya langsung ke Panjinya. Beda. Kalau di sini audiensnya. kan Panji sudah punya karir. Di Ah. sana Panji bukan siapa-siapa. Jadi harus mulai dari bawah. Itu susah gak sih? Lu sebagai orang Indonesia kan komedinya beda, Ya. kulturnya beda. Relatable-nya beda. Iya. Susah makanya jokesnya gua juga stres. beda. Iya, beda, susah. Makanya lu balik terus ke Indonesia. Ya gue nyangkulnya di sini. Habis Di New York gak ada duitnya. Orang mah biasanya nyangkulnya di Amerika. Iya. Dibawa ke sini Mobil nilainya gede Indonesia. ya. Iya. Kalau di sana gue nggak ada duit, jadi gue nyangkulnya di sini. Nyangkul duit banyak, nyampe sana berasanya segini. Di sana kalau lu kan sering stand up tapi kan di ini Open Hampir mic, tiap hari. open mic. Open mic Tiap hari. terus kan. Hampir tiap hari. Ah, itu udah ada bayarannya, Nunji. Nggak, kebanyakan open mic kan. Kalau open mic di Amerika itu kita bayar justru. Masa? Bener, kita bayar $5. Untuk open mic. Open mic. Gua open mic. mau naik dong Iya, gitu. Iya, bayar, kita yang bayar $5. Segitunya tuh. Nah, tapi kadang-kadang juga gue suka ngisi show, tapi ya bener. Kadang-kadang yang gue show, yang stand up bersembilan, yang nonton 4, sering. Jadi, Oh iya? Iya, jadi gak ada duitnya. Pulang dikasih tos, thank you. Wah, thank you doang gitu. Gak ada duitnya. Kalau di sini mah Ya, itulah Pak. Nah, gue penasaran sih, karena kan kalau di sini lu kan udah kalau lu bikin show Berapa orang? ribuan, 5.000 ada? Komedo, Dunia. Terakhir di Istora 7.500. 7.500. Gila. Ya kan, orang tuh udah semua ketawa lah sama Panji. Kalau di sana ada nggak yang misalnya, You're not funny. Enggak ya? Bisa di sini ngomong kayak gini. How did you tell me, Bob? fucking bitch. You can say anything, Terap. Asup angin. Iya, Nggak, tadi di sana ada yang mengenali atau enggak? Ya maksudnya, yang lu bilang ada lucu. yang, nggak lucu lo gitu. Oh, banyak, Bro. Serius? Ada gue waktu itu pernah stand up. jeblak aja gitu. Iya, gue pernah waktu itu stand up. Jadi ada open mic plus feedback. Jadi abis open mic boleh nanya sama peserta yang lain, gimana lu punya feedback nggak sama komedian yang ini? Ada sekali waktu gue lagi abis open mic ditanya, ada yang mau ngasih feedback nggak sebelah sini? Nggak lucu bro, nggak usah stand up aja kata gue ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya Pasti kan? ngomongnya Bikin gitu. malu Republik Indonesia Oh nih. gitu. You're not funny, bro. Nggak gitu. Nggak gitu. Orang India yang tinggal di sini. You're not funny, bro. I cannot laugh. No. Oh my goodness. Iya, enggak, tapi ini orang Hispanic gitu, jadi kita agak ngeri juga. Iya, iya. agak ngeri. Agak ngeri kita, Iya, iya, takut iya. kenapa-kenapa. Tadi lu mau nanya apa? Tapi yang ngasih feedback komedian juga. Komedian juga. Tapi lucu nggak dia? Nah, nggak lucu, good question. Pas giliran direct, si anjing nggak lucu bangsat. Kan gua kan. You're so funny. Tapi kita diam aja kan, kita anak baru di situ kan. Dia senior, jadi kita diam aja. Tapi Senior aja nggak lucu. iya, susah stand up tuh susah. Ya susah pasti. banget. Untuk bisa jadi gede kayak... Kevin Hart.
Kevin Hart atau perjalanannya jauh Trevor Noah. Kalau dari Asia tuh kayak Jokowi orang berhasil Filipina. di sana. Ronnie Cheng orang Ronnie Malaysia. Cheng. Nigel Eng tuh si Uncle Roger Iya. orang Malaysia. Orang Indonesia aja nggak ada makanya. Belum, Mbak. Ya, makanya gua Udah-udahan lu lah. Kita mulai. Amin, kita amin. mulai. Mungkin bukan gue yang lucu, mungkin generasi berikutnya. Minimal lo buka jalan. Buka jalan. Itu Iya, dia. iya. Gue pokoknya setiap pas ngeliat lu kesana kan gue seneng ngeliat Jokowi, si Iya. yang siapa dokter tuh yang Malaysia. Dr. Martin. Bukan. Sepatu dong. Gue selalu berdoa loh. Jason Semoga- Leong maksud lu? Ya. Dr. Jason Leong. Yang Ya. dia Ya, orang Asian. Malaysia Ya, bener. ya. Gue semoga lu akan mewakili Indonesia karena bener Malaysia udah punya. Iya. Singapura udah ada. lucu banget, tapi Jokowi lucu banget. Gila dia tuh. Di sana tapi ada komunitas kayak stand up Indo. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Stand up NY. Enggak, itu gua bikin akun Stand Up Indo NYC karena gua kan perwakilan anak stand up Indo yang Ya. ada di NYC jadi gua bikin. Tapi bukan cuma di Amerika, di seluruh dunia nggak berkomunitas. Nggak Kita ada. doang aja. Orang Indonesia kan seneng Sendiri banget. gitu kan. Iya. Seneng guyup ya. Iya, kita mah apa-apa dibikin komunitas kan. Iya. Beli mobil Ada komunitas, ya segala macam Komunitas jenis Vespa mobil, gitu ya. komunitas. Ada Iya. motor, ada komunitasnya. Ada waktu gua kuliah di Bandung ada komunitas slempis, slempak. Tipis. Seneng lempar pisau dan komunitas seneng lempar kampak. Beneran ada. Selempak. Iya, komunitas seneng lempar kampak aja ada komunitasnya. Selempak seneng lempar kampak, aneh banget. Kita mah semuanya, kita mah semuanya dikommunitasin kan. Iya, benar. Iya, Oh, di sana jadi nggak ya. ada berarti. Nggak ada Jadi di lu sana. awal mulanya ke sana lu memperkenalkan diri as a Nggak comedian. nggak memperkenalkan diri, diem aja di pojokan kayak anak baru. Terus gitu. Memantau dulu Iya. keadaan gimana Terus- nih Iya. mereka. Ya udah, kadang-kadang mau ikut ngobrol nggak enak kan, takut dianggap so asik Iya. gitu. Jadi ya gue diem aja di pojokan, memantau. Sampai sekarang gue masih kayak gitu. Tapi Karena bisa gua diajakin open mic atau itu? jadi di sana itu ada grup Facebook, gue lupa namanya, kalau nggak salah New York Comedy Scene, di mana informasi open mic seluruh New York tuh ada di situ. Kalau ada yang baru, kalau jadwal hari ini ada di mana tuh pada ngasih tahu. Jadi kita nyarinya dari situ. Ya udah gue pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nanti sampai sana ketemu komedian lain, terus kadang-kadang suka ngobrol, lo abis dari sini mau open mic mana? Oh gue kesini, oh gue nggak tahu tuh. Di sana apa bayar 1 minum atau bayar $5? Oh 1 minum, oh yaudah gue asik sana. Yaudah gitu-gitu aja. Informasinya cuma dapat dari open mic atau dari grup Facebook itu. Tapi banyak komika yang besar di New York lahir dari situ. Banyak. Ya itu kan Seinfeld datangnya dari situ. Oh, Seinfeld. gitu. Terus Ronnie Cheng juga, dia sebenarnya komedian. Dia kan orang Malaysia. Tapi dia mulai stand up itu di Melbourne. Terus dia pindah ke New York, terus dia mulai juga. Terus Hasan Minhaj di situ sekarang. Banyak banget sebenarnya. Louis C.K. tinggalnya di situ. Why New York? Kenapa New York? Karena pusat stand up komedinya dunia di Amerika, pusat New stand up York. komedi Amerika di New York. Keseniannya lahirnya di situ tahun 60-an akhir. Ya kenapa nggak di Mississippi? Apa? Di Massachusetts. Massachusetts. Nyata naon. Nah, itu udah di Mississippi. Tapi lu canggih sih. Gua acungi jempol Nekat, lah men. dengan Maksudnya, keberanian Lu ngomong ke bini lu respect. gimana tuh waktu itu? Oh lama. Nego ke bini lama, ke anak-anak Anak-anak. lebih lama lagi. Anak-anak lebih lama lagi, karena mereka nggak pengen. Jadi ya cuman akhirnya terjadi juga tipis-tipis terpaksa sih mereka. Iya. Cuman Tapi ya, akhirnya suka di New Enggak. York? Enjoy? Enggak enjoy juga? mereka? Ah. Enggak. Nggak ada yang enjoy, kami berempat nggak ada yang enjoy sebenarnya. Serius? Sekarang mereka udah mulai nanya nggak? Mana nih udah setengah tahun nih, 1,5 tahun nih bro. Oh kalau gue tempeleng kalau berani. Gue dipanggil bro. Gimana bro, udah apa lu? Udah NY banget. Yo, bener juga. Yo Panji. Enggak sih, teman anak gue yang cewek masih kan visa kerja gue ini 3 tahun. 3 tahun extend 3 tahun. Terus dia nanya, abis 3 tahun kita pulang aja ya gitu. Terus kasih ayah waktu lah, ayah masih butuh ngembangin. Jadi anak gue yang cewek ini pengennya balik terus. Kalau anak gue yang cowok, dia nggak bilang kalau dia kangen. Tapi pengennya makan nasi pakai kentang Mustofa gitu. Iya. Gue nyetok gue di rumah. Serius. Gue kalau pulang dari sini bawa sambal banyak. Iya. Dia nggak tahu kentang Mustafa, tolong dijelasin kepada Gen Z. Kentang dipotong-potong, terus digoreng, kering, manis. Gitu. Pasti lu pernah Yang ngeliat kecil-kecil, yang kentang Mustafa. Oh, tipis-tipis. tahu. Iya, yang Ya, manis. itu Iya, dia. iya. Gak apa-apa, emang ini old timer. Nggak usah Kayak peduli. Besti. Yoi. Kan lu yang Kan ngomong kita kentang sekelas, Mustafa. bro. Kalau kentang Mustopo tahu kentang Mustopo. Senayan. Ya, itu Mustofa, iya. halal pokoknya. Karena dia, apa tuh slogannya? Mustofa beragama. Beragama. Iya. Dia beragama. Halal dia. Nah tapi capres siapa nih? Lo mihak siapa nih kali ini bro? Kenapa tiba-tiba balik? Ayo dong. Kenapa tiba-tiba? Enggak, gue udah bilang. Pasti udah dideketin ya lo? Oh, 3-3-nya bro.
Cuy, asik. Ngeri. Tiga-tiganya gue deketin. Gue butuh modal buat di Amerika. Amerika mahal guys. Ayo. Itu dapil Jakarta 1 tuh. Jakarta dan luar negeri. Iya benar. Ya benar. Jakarta 1 betul. Iya tapi gue untuk saat ini sih siapapun yang ngomong dia tahu mau milih siapa itu antara dia tim ses atau dia tolol. Maaf ya. Nggak apa-apa. Biar viral, Karena biar viral. nggak masuk akal. Kenapa lu bisa tahu mau milih siapa? Lu belum tahu wapresnya siapa? Iya. Lu belum tahu gagasannya siapa? Iya. Kalau lu milih orang sekarang berarti like and dislike. Masa Betul. milih presiden like and dislike? Betul. Kalau lu suka sama nih orang tapi programnya nggak mendorong apa yang lu inginkan, contoh. Misalnya lu pengen, Anda kan anak motor ya? Iya. Misalnya, misalkan lu mendukung supaya motor pajaknya 0 gitu. Misalnya ya. Iya. Orang yang lu suka nggak ngomongin itu. Orang yang nggak suka programnya itu. Mana yang mau lu pilih? Ya yang punya. program Nah nol. itu dia. Jadi ngapain ada orang bisa bilang mau milih siapa? Programnya kagak dibahas. Wapresnya nggak tahu. Terlepas dari pro kontra, gue tuh selalu respect sama orang yang berani. Karena menurut gue Panji tuh salah satu orang yang berani. Goblok, gue bukan berani. Nggak, lu mau menyorakan, lu siap dibenci, lu siap disukai. Menurut gue dengan pilihan lu ke Amerika, gue tuh respect bener. Bener, respect. Lu aja siap dibenci sama keluarga lu sendiri. Iya. Enggak. Soalnya gue Siapa yang? Oh anak gue. Anak lu akhirnya ke Amerika. Ji, soalnya lu kan siap disupport, siap dibenci. Nah gue tuh termasuk yang benci. Kagak. Beneran respect gue. Ketika orang laki-laki, dewasa, bisa menentukan apa yang dia mau. Dia tahu apa akan yang terjadi positif Gue negatifnya. cuma mau dengerin Darto. Darto orangnya ini dia. Dia To the apa point. adanya. To the point. Kalau lu peres, lu pinter. Ya Allah. Kalau Kathleen? Cantik. Bro gue. Sakatan gue satu SMA sama dia. Oh iya bang. Di mana sih kita lihat ya? Kita di Bambu harapan hapus, ini. bambu hapus. Ada kan sekarang? Ada di SMA ada? Bintaro. Ada. SMA High apa? Ya udahlah nggak usah dibahas itu. Iya. Tapi balik lagi ke stand up. Iya. Katanya lu pernah stres selama 3 bulan bulan stand up nggak nggak pernah lucu. Oh iya. Itu semua lo cobain ya? Politik, Kenapa sih? culture. Kenapa sih? Enggak, kira-kira? gue tuh nemu selahnya. Pertama-tama tuh yang gue sadari susah itu dapat perhatian mereka. Oh gitu. Jadi kalau naik ke atas panggung tuh, mereka tuh nggak mau nyimak. Jadi gue bingung kan. Belakangan gue sadari, gue dikasih tahu juga sih sama senior-senior itu bahwa nggak usah bawa materi stand up yang topikal. Tadi gue ngomongin topikal Joe Biden, apalagi kan gue sering ngomongin politik kan. Ada Joe Biden gue bahas, ada kejadian apa gue bahas. Terus ternyata mereka itu hanya mau nyimak kalau lu establish di depan bahwa ada yang unik dari lu. Karena kan New York tempatnya stand up lahir ya. Udah Banyak tiap, banget. ya udah sering banget gitu. Lu ngomong topikal lagi mah gue sering. Tapi pas gue mulai cerita soal Indonesia, baru mereka mulai. Oh, orang Indonesia nih. Karena mereka tuh bener-bener blank banget soal Indonesia. Nggak tahu Taunya apa-apa. Bali doang pasti. Even Iya, pun- Bali juga masih tipis-tipis. Serius? Iya. Bali tipis-tipis banget. Yang tahu Bali itu cuma antara dia suka surfing cowok atau dia suka yoga cewek, udah itu doang. Sisanya gak ada yang tahu. Nah, dapat perhatian baru satu hal, terus udah gitu relatability-nya susah lagi karena gimana coba bikin orang ketawa soal Indonesia tahu aja enggak kan? Iya, bener. Jadi prosesnya tuh panjang banget. Sementara gue sehari itu bisa open mic tuh 3 kali. Buset. Sehari 3 kali, seminggu 6 hari, istirahat cuma 1 hari. 6 kali 3, 18, kali 4 minggu, kali 3 bulan, sepanjang itu nggak lucu-lucu. Astaga. Pahit men, pahit. Udah itu Terus nanya gitu juga lagi. Where is Indonesia? Nggak gitu. Kan maksud gua kan kebayang New York itu kota yang sibuk. Dan nggak Ngehibur peduli mereka. orang-orang kayak begitu kan lebih susah. Nggak ada. Nggak peduli Frontal pasti. banget. Ketawa-ketawa respect tuh nggak ada. Nggak ada Iya, ketawa nggak ada ketawa-ketawa. Senyum aja jarang. Iya, gila. Ketawa. Karena mereka frontal banget kayak nggak suka apa. Iya benar. Kayak- Gak ada waktu mereka untuk basa-basi. Iya, lu mah iya. gila sih emang. Iya, Lu mah gila. makanya. sih, Ji. Lu mah Enggak penasaran aja. penasaran sih emang. Berarti Cobain sama dulu komik di ini deh, stand up di Jeruk Purut. Gitu. Itu sama heningnya tuh kayaknya tuh kayak di New York. Saya nggak berani, saya takut hantu. Oh. Iya, saya mending. Kasih beat dong satu. Ya katanya yang paling pecah tuh yang perbedaan the difference of habit between Indonesian and New Yorkers. Ya ada satu joke yang paling sering kena. Tapi gue nggak tahu kalau di sini kena atau enggak ya. Tapi gue kasih gambarannya tes, aja. tes. Kenapa joke-nya kena? Karena joke-nya tuh ngomongin soal procrastination. Nunda-nunda itu ternyata mereka relatable sama Yeah. itu. Joke-nya itu tentang Indonesia tuh ada stereotipnya. Stereotipnya Indonesia tuh bahwa kita tuh pemalas. Tapi gue di sini mau ngasih tahu kita tuh bukannya pemalas, cuman kita nggak terbiasa kerja keras. Oke. Bisa dapat tuh tipis gitu. Terus gue bilang soalnya Indonesia tuh nggak kayak Amerika. Kita tuh nggak ada deadline kayak winter untuk ngumpulin makanan gitu. Nggak ada deadline, kita mah bisa besok aja. Makanya salah satu ungkapan paling populer di Indonesia adalah kalau bisa besok,
kenapa harus hari ini? Which means if you can do it tomorrow, why do it today? Ketawa tuh. Habis itu gue tambahin lagi, and I know what you're thinking. You're thinking, I might be Indonesian myself. Terus mereka ketawa lagi. Nah itu tuh adalah joke yang paling sering kena karena relatable gitu. Mereka tahu soal nunda-nunda. Dan gue senang sama joke itu karena gue bisa tipis-tipis ngelempar kalimat dalam bahasa Indonesia. Habis itu mereka bisa nemu di belakang bahwa oh ternyata gue sama orang Indonesia tuh gak jauh-jauh banget gitu. Hampir selalu gue nutup set dengan beat itu. Hampir selalu kena. Kecuali pas kemarin job terakhir sebelum gue kesini. Habis kapasitasnya 50 yang nonton 6. Jadi sedikit sekali. Gue udah jualan tiket di pinggir jalan tuh. Comedy show. Iya. Nggak ada yang bikin show? Nggak, jadi gue di sana tuh ada komedian tuh suka bikin show. Dan komedian juga yang jualan tiket. Jadi kalau misalnya kita datang, pas gue datang tuh kasih tahu, bro yang nonton baru 2 kata dia gitu. Astaga. Dari sini gue bantuin barking. Barking tuh ya di pinggir jalan. Harafiahnya gonggong, tapi aslinya mah di pinggir jalan. Comedy show 30 minutes. Silakan kakak. Kayak gitu. Tapi jualan tiket stand up. Astaga. Iya. Jadi gue udah barking, gue dapat 2 jual tiket, temen gue dapat 2, akhirnya jadi 6. Jadi 6 di dalam. Lumayan. Ya udah manggung di depan 6 penonton. Berapa harga tiketnya? $15. 150 ya bukan enggak dong. 250. Ada berapa komedian? $15 tuh dapat berapa stand up komedian? Oh iya, dapat 8. Astaga. yang tampil lebih baik daripada yang nonton. Iya. 15 kali 6 dibagi 8. 15 kali 6. Bagi sama tempat dulu. Iya, yang punya tempat ya. Bagi sama tempat dulu. Nggak tahu tuh bagiannya 50-50 atau tempat lebih gede. Tapi di luar tuh banyak orang, banyak. Banyak. Rame kan pasti. Tempatnya tuh di basement sebuah restoran. Jadi orang di restoran juga ada sebenarnya, nggak ada yang turun aja. Terus pinggir jalan jualan, terus malu lagi ketemu temen komedian. Iya. Lagi jualan, bro, namanya Jake. Bro, sorry, gue pikir lu bukan. Semangat ya. Semoga laku tiketnya. Aduh, sedih banget ketahuan lagi jual tiket sendiri. Tapi mereka tahu nggak sih kalau lu di Indonesia sebesar itu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Oh gitu. Gue udah mulai terendus sama beberapa orang. Dan banyak juga yang bingung, lu ngapain sih? Ngapain lu lagi ngelakuin Amerikanya apa? itu senior gitu. Iya, lu kan di sana udah jadi gitu. Iya. Ada yang, itu sih acara itu kemarin tuh temen gue bilang, sini gue bantuin barking. Enggak enak gitu. Karena dia tahu gue. Iya. Gak apa-apa gitu. Jadi udahlah. Keren. Ada yang tahu, ada yang gak tahu. Kalau freedom of speech di sana bebas. Kalau di sini kan dikit-dikit Ekstrim, bro. Pemerintah masuk. Cancel. Ya, bebas, tapi pada saat yang bersamaan orang juga bebas untuk menunjukkan gak suka, ketersinggungan gitu. Ya saling aja ya berarti ya. Gua ada satu show di mana komedian kemudian ngerasisin gue di atas panggung. Iya, gara-gara gue bikin joke perbandingan soal orang Yahudi. Kan New York itu kan kotanya Jewish people, banyak banget orang Yahudi. Kan soalnya bisnis, finance gitu kan. Terus gue joke-nya tuh tentang, di sini tuh orang Jewish banyak banget, tapi di Indonesia nggak ada orang Jewish. Jadi gue ngomong ke situ, dia naik ke atas panggung, terus dia kalimat pertama adalah, ya iyalah Indonesia kan negara yang banyak Islam. Terus dia ngomong gini, are you a chink? Dia bilang gitu, chink itu adalah kayak cokin gitu. Oh iya. Chink, are you a Christian chink or are you a Habibi chink? Habibi itu adalah racial slur untuk Islam. Jadi gue dihajar 2 racial slur Islam dan racial slur Chinese gitu. Terus langsung hening gitu, komedian-komedian lain juga langsung pada diem gitu. Terus gitu pas sudah selesai acara disamperin, sorry ya itu nggak semuanya kayak gitu. Nggak apa-apa. Bukan dia, bukan dia tapi? Nggak, orang-orang lain. Dia langsung cabut, karena dia nggak lucu juga, nggak kena tuh. Ya sudah dia cabut. Jadi ya bebas, semua orang bebas mau ngomong apa. Di acara yang sama, ada transgender komik, ngomongin soal dibully sebagai transgender. Komika persis berikutnya bisa naik atas panggung, gue gak ngerti deh sama orang-orang transgender gitu, bisa kayak gitu. Langsung ditembak. Bisa gitu juga. Iya, bisa kayak gitu, bebas-bebas aja. Ya udah. Lu mental lu sih luar biasa. Gila. Respect man, respect. Edan. Iya kita doain lah pokoknya mudah-mudahan karir lu juga di sana segemerlap di Indonesia. Yes. Amin. Tapi kalau misalnya nggak terjadi, jangan... Enggak dong, nggak jadi beban buat lu juga. Pressure membuktikan kepada seluruh Indonesia bahwa... Cita-cita gue tuh cuma 2 sebenarnya. Gue tuh cuma pengen jadi komedian yang bisa hidup dari stand up. Udah. Nggak ada tuh Madison Square Garden, Netflix special. Bukan lah. Pokoknya gue pengen membuktikan bahwa gue bisa tuh stand up dan hidup dari stand up. Dan yang kedua, cita-cita gue tuh sebenarnya adalah nanti gue udah tua, udah 70 tahun gitu, selagi nongkrong di taman, disamperin sama anak muda Indonesia gitu. Asik. Terus Eyang, kenalin saya. Terus gue bilang, oh ya gue kenal lu, bukannya stand up comedian juga. Iya Eyang, mau ngabarin aja, saya
3 bulan lagi mau manggung di Madison Square Garden. Terima kasih Ayang. Nah itu cita-cita gue. Kalau itu tercapai, mission accomplished buat gue. Walaupun lu lebih miskin daripada dia waktu. Iya nggak apa-apa, gue terima. Saya terima. Orang buka jalan gitu kan. Lo ngegembel-gembel di bawah jembatan. Okay. Orang buka jalan masuk hutan juga kan malaria gitu-gitu kan. Emang itu resiko buka jalan. Karena tadi ngebangunnya bukan gini. Bang. Pakai gembel. Di kardus ya kan. Uncle Panji. Sukses terus buat Panji, kita doakan yang terbaik tentunya ya. Dan Panji akan menutup Tonight Show dengan setnya 30 menit ya. Loh, kok bisa? Kok bisa 30 menit? Salah. Loh, transferannya Medan. Gue tunggu kalian mampir lah. Pasti. Kalau lagi di New York, kabar-kabarin. Iya. Nanti saya ajak. New York di mananya, Kak? Gue tinggalnya di Queens, di Flushing. Berarti agak bawah ya? Ke kanan. Jadi kalau misalkan ini Manhattan, sini kan Jersey. Nah, Iya. jauh rumah gue. Kalau dari rumah gue mau open mic 1,5 jam naik kereta. Astaga naga. Orang Pamulang gue basically. Pamulangnya New York gue. Suburbs banget. Jauh. Pamulang. Iya, Pamulangnya New York. Jadi kalau lagi di sana, karena gue perhatiin teman-teman gue tuh kalau ke New York tuh emang nggak pengen ngeliat gue show, pengen ngeliat gue susah. Show yang kecil-kecil itu tuh gue pengen nonton gitu. Pengen ngeliat gue struggling bro kawan-kawan gue. Tapi ya kalau lagi mampir kabarin nanti. Pasti. Pasti. Kalau lu punya duit lebih juga untuk ngajak gue ke sana juga kabarin. Bukan, kan Anda yang syuting begini. Tolong bukain jalan. Buat teman saya. Jalan apa aja lah. Teman saya. Ya udah ntar lato-lato. Tapi lato-lato dilarang di New York tahu. Di Amerika, iya. Di apa? Aduh, Dilarang. Ilegal. Lato-lato ilegal. Berisik ya? Waktu lato-lato rame di sini, Mereka bingung. itu gue cari tahu, pengen ngomongin fenomena itu. Pas gue Google ternyata lato-lato udah jauh lebih dulu di ban. Karena begini pecah ke mata. Iya bahaya. Oh my God. Alright. Terima kasih Pak Anjay. Alright. Good luck terus. Karirnya di New York dan waktunya kita pamit tonton terus Tonight Show Premier. Yes.